Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CBN TV. Pada hari ini hari Jumat 4 Desember, tepatnya sih malam Sabtu, kelompok tani jamur Cilegon dan anggota koperasi Cilegon Bina Mandiri sedang ngobrol santai, tepatnya di rumah Pak Haji Irul selaku bendahara koperasi Cilegon Bina Mandiri dan sekaligus ketua kelompok tani jamur Kota Cilegon. Pada malam hari ini awalnya sih kita tidak ada niatan bikin konten, karena memang ada rapat-rapat kecil mengenai kegiatan budidaya jamur kita yang alhamdulillah sudah berlangsung. Tapi pegang-pegang handphone di beritakompas.com, berita 4 Desember hari Jumat 2020 itu ada yang mengejutkan. Beritanya judulnya Menaker itu Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ibu Ida Fauziah mengatakan 23 juta jenis pekerjaan bakal digantikan robot. 23 juta jenis pekerjaan bakal digantikan robot. Kita di sini walaupun orang kampung, walaupun orang awam, sudah mengetahui bahwasanya zaman sekarang ini, ya tahun 2020 ini adalah era revolusi 4.0 ataupun era revolusi 4.0. Sepemahaman kami orang awam, era revolusi 4.0 itu adalah revolusi di bidang ketenaga kerjaan. Yang dulunya pakai mesin, pakai tenaga manusia, itu akan digantikan dengan kecerdasan buatan, ataupun istilah kerennya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Salah satu aplikasinya kalau di industri yang tadinya dilakukan dengan manusia, itu dilakukan dengan robot. Salah satu contoh, mungkin di sekitar kita ada pabrik tepung, ada pabrik gula. Yang dulunya waktu awal berdiri pabrik tepung, pabrik gula itu stacking, ngentep karung itu pakai tenaga manual. Sekarang pabrik gula saya udah lihat langsung sendiri, itu sudah menggunakan robot. Dan akhirnya yang tadinya kerja sebagai tenaga kerja stacking, sekarang jadi pengangguran karena sudah digantikan oleh robot. Apalagi sekarang dibarengi dengan teknologi internet yang makin cepat, makin canggih, sehingga kecerdasan buatan itu semakin pesat juga tumbuhnya. Makanya nggak salah Menteri Tenaga Kerja Indonesia Bu Ida Fauziah mengatakan 23 juta jenis pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Kita sebagai pelaku usaha kecil, walaupun nggak punya ilmu tentang itu, dan juga selaku pelaku koperasi, menyikapi hal itu. Apa jadinya ponakan-ponakan kita, adik-adik kita dalam mencari kerja ke depannya di masa yang akan datang? Oleh karena itu, kita sih berharap mengenai revolusi industri 4.0 itu, pemerintah khususnya itu sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat di perkampungan, yang mungkin mengenai revolusi 4.0 ini di sekolahan kurang begitu dijelaskan. Oleh karena itu, saya berharap melalui Dinas Ketenagakerjaan, melalui dinas-dinas yang lain dan pihak-pihak yang lain menjelaskan hal tentang ini, biar adik-adik kita yang di kampung, yang sekolahnya di kampung, nggak kaget
jangan dikagetkan dengan makin sulitnya nyari kerja. Karena apa? Karena peluang kerja kalau semuanya digantikan oleh robot, ya kerjanya apa gitu ya? Ya Nanang. Maka dari itu kita dari Koperasi Cilegon Bina Mandiri mendorong kepada pemerintah, organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Cilegon mulai mensosialisasikan mengenai 4.0. Maka dari itu kita di Koperasi CBM akan ikut partisipasi mensosialisasikan tentang 4.0 ya. Akan juga mengadopsi apa persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk bisa bertahan usaha di era 4.0 dan di era digitalisasi. Sebagai contoh, mungkin kawan-kawan juga sudah paham, para subscriber channel CBM TV. Dulu jualan itu harus punya toko, harus punya ruko. Kalau nggak punya ruko harus sewa ruko. Sekarang jualan itu nggak mesti punya nggak mesti punya toko, nggak mesti punya ruko. Cukup dengan kita buka toko di marketplace, kita bisa jualan. Kita nggak perlu toko fisik, nggak perlu ngebayar marketing, kita udah bisa jualan. Itulah mungkin salah satu implementasi dari 4.0. Maka dari itu kami berharap ada edukasi tentang ini. Mungkin kita di Koperasi CBM sudah sedikit mengetahuinya, ya. Jadi itulah obrolan santai kita malam hari ini. Jadi headline-nya kata McKinsey itu organisasi dari luar. Untuk Indonesia, McKinsey telah memprediksi akan ada 23 jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi serta akan ada muncul jutaan pekerjaan baru yang muncul dalam waktu dekat ini. Jadi memang 4.0 ini ada positif dan negatifnya. Ada jenis-jenis pekerjaan yang hilang, tapi juga akan muncul jenis-jenis pekerjaan yang baru. Salah satunya di era digitalisasi dan era 4.0 adalah salah satunya desainer digital. Mereka menemukan peluang-peluang kerja, menemukan peluang-peluang rupiah dari sini. Para editor video, para ahli-ahli engineering robot-robot, itu mereka menemukan kerjaan baru. Kami berharap ada edukasi mengenai 4.0 agar masyarakat perkampungan sekolahnya, omong kasarnya, ketika lulus sekolah nggak kaget dengan tantangan ini. Kami berharap terutama Cilegon sebagai kota industri, sebagai kota dolar, pemerintah melalui Dinas Pendidikan mengenalkan 4.0. Karena Cilegon dari tahun ke tahun makin pesat investasi, pabrik-pabrik internasional. Saya yakin kalau pabrik yang berskala internasional, teknologinya bukan teknologi yang dulu-dulu, pasti akan menggunakan teknologi terbaru. Dan otomatis kalau menggunakan teknologi terbaru, yaitu teknologi 4.0 yang digunakan. Ya, di sini ada Kang Nanang sebagai pelaku usaha supplier perkapalan. Mungkin Kang Nanang juga mempunyai sedikit keluh kesah lah dengan makin pesatnya teknologi yang Kang Nanang ya. Dulu para kru-kru kapal itu beli makanan ketika sudah sandar di pelabuhan sini, tapi sekarang mereka di tengah laut sudah bisa mesen makanan ya Kang Nanang ya. Karena apa? Karena menggunakan teknologi internet yang makin kecepatannya sudah kayak kartu aja, sekarang udah 4G, bentar lagi akan keluar 5G ya. Intinya dari video ini kami berharap dari pemerintah semua pihak mensosialisasikan 4.0 ke masyarakat kampung biar tidak kaget, terutama masyarakat Cilegon sebagai kota industri, biar nggak kalah persaingan dari orang-orang luar. Ya akhirnya yang ada konflik-konflik masyarakat. Kita demo ke industri,
katanya nggak diterima kerjanya, padahal memang di industrinya teknologi tinggi yang digunakan. Dan masyarakat kita juga yang dirugikan, padahal ya kita-kitanya belum diedukasi tentang teknologi-teknologi 4.0. Ya. Jadi seperti itulah obrolan malam hari ini. Mungkin di video berikutnya kita akan lebih memperdalam tentang 4.0, revolusi revolusi 4.0 yang sedang berlangsung saat ini. Mungkin ke depan kita akan lebih mendalam, membahas strategi-strategi menyiapkan kader-kader koperasi CBM agar siap menghadapi tantangan revolusi 4.0. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang keliru, mohon maaf, karena memang kita ini dadakan bikin konten mengenai 4.0. Kita kaget melihat berita akan ada 23 juta pekerjaan yang akan yang bakal digantikan oleh robot. Bayangkan 23 juta jenis pekerjaan bakal digantikan oleh robot. Bahkan HRD pun yang biasanya tugasnya merekrut, mengetes, memilih calon-calon tenaga kerja yang bagus ataupun yang sesuai dengan keinginan perusahaan, konon katanya yang tadi siang saya baca di artikel itu akan digantikan oleh robot tenaga HRD. Maksudnya yang merekrut tenaga kerja itu bukan manusia lagi tapi robot, menggunakan sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang mungkin manusia ataupun calon tenaga kerja itu dimasukin ke ruangan, di-scan, dilihat kejujurannya, kepintarannya. Kalau menurut sistem itu katanya oke, si tenaga kerja itu akan diterima. Itu yang lebih gilanya dari revolusi 4.0. Entah benar ataupun enggak si artikel itu, tapi yang jelas penutupan artikel itu mengatakan ya kalau enggak sekarang kapan lagi kita sebagai masyarakat Indonesia menyiapkan sumber daya manusianya untuk ke arah 4.0 ya. Mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa subscribe channel CBM TV untuk mendapatkan informasi, edukasi, inspirasi seputar usaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.